Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Lalu Han to the point menanyakan tentang kenapa Freyaches berlarian seperti sedang mencari sesuatu, dan juga kenapa ia dikejar-kejar oleh para warga dimanapun ia berada. Freyaches pun angkat bicara. Ia menjelaskan, Halgon salah satu dari 4 keluarga besar. Merekalah yang paling sering mengejarku jika kamu tidak membantuku. Aku takkan bisa bertahan hidup selama ini. Aku sangat tidak menyangka melihat seluruh area di sana runtuh. Lalu Han teringat sesuatu. Dari penjelasan yang aku dapat dari Nerissa, keluarga Halgon mempunyai hubungan dengan pemerintah musuh utama Freyaches. Itu berarti lantai 20 juga menjadi titik awal penghubung. Walaupun aku masih belum bisa memahami keanehan yang terjadi dalam mansion itu. Lalu Freyaches berkata, gurun ini bernama Silkia. Ia datang ke sini untuk mencari suatu barang. Aku melihat barang itu dalam mimpiku. Itu adalah sebuah kunci. Han pun bertanya, lalu sebenarnya kunci apa itu dan gunanya untuk apa? Aku juga tidak tahu apa kegunaan kunci itu. Aku hanya merasa jika aku mencari kunci itu, maka aku akan mengetahui. Han pun bergumam, gadis ini telah muncul 2 kali di quest utama, bahkan juga terhubung dengan beberapa titik tertentu pada quest lain. Terdapat 3 jalan keluar yang ada di kota ini. Walaupun para pengungsi pergi keluar melalui gerbang timur, namun Freyaches keluar melalui gerbang utara. Apa dia memang punya jalan sendiri yang berkaitan dengan kunci yang ia cari-cari? Lalu waktu hitungan mundur 10 menit pun sudah berlalu. Jadi si Han itu berhasil ngalahin invasi monster bahkan sebelum waktunya habis. Mana bisa sambil ngobrol santai-santai lagi? Dan ding, quest telah berhasil. Han pun berkata, kau harus ke gerbang utara kan? Ayo kita bergegas. Freyaches Alegner, dia sudah pernah mati setidaknya 1 kali. Pada saat itu, di mana party 3 yang diisi whatever dengan para hero dari premium summon menantang lantai 15, mereka semua terbantai seketika. Dan party 3 yang baru saja dibentuk yang berisi ras half beast berhasil menyelesaikannya sampai lantai 25. Oleh karena itu, Freyaches yang di sini saat ini adalah yang ketiga. Lalu setelah sampai di gerbang utara, Freyaches berkata, apakah aku akan bertemu kalian lagi? Ya, tentu saja, di lantai selanjutnya kita akan bertemu lagi, ucap serempak party 1. Ya, senang mendengarnya, terima kasih atas bantuan kalian. Astaga, ini cantik banget ya, nambah 1 waifu dari para subscriber Mimin. Setelah mereka kembali ke Tonia, Han mengatakan untuk anggota lainnya duluan meninggalkan dia karena ada sesuatu yang harus ia urus. Ternyata ini alasan Han untuk stay. Stake bonus adalah quest privat yang dimana hanya 1 hero saja yang bisa mencobanya 1 kali. Han pun diteleport ke stage bonus kali ini. Jadi di stage bonus sangat berkaitan erat dengan lantai selanjutnya. Han di sini bergumam, jadi latar tempatnya ada di labirin. Terdapat banyak jalan membingungkan yang saling terhubung. Tidak ada tanda-tanda monster ataupun jebakan. 1 jam kemudian, stake bonus telah selesai. Han pun bertanya-tanya, ini cukup aneh. Bahkan tidak ada peti harta sekalipun di dalam sana. Han sudah menganalisa isi dari stake tadi. Kalau begitu, aku sudah menyelesaikan semuanya yang berkaitan dengan lantai 25. Lantai 26 akan ditantang mulai dari besok pagi. Jika prediksiku benar, quest yang ada di lantai 25 ini hanya permulaannya saja. Volka juga bilang, kalau awalan yang mudah, maka akhirannya akan sulit. Dia memahami game ini dengan sangat baik. Keesokan harinya, terlihat party 1 sudah menantang kembali lantai selanjutnya, yaitu di lantai 26. Hei, jadi kau tidak mati ya, ucap Han dengan santai. Sama seperti yang kau lihat, aku masih hidup meskipun aku sudah bersiap, tapi ini tetap terasa sangat berat. Ini adalah beberapa potion penekan panas, air dan makanan. Gunakanlah dengan baik, ucap Han.
Hei Friacis, apakah kau tahu tujuannya? Karena aku benci tersesat. Friacis pun menunjuk ke arah di depannya. Aku sudah melihatnya beberapa kali dalam mimpiku. Kita hanya harus mengikuti petunjuknya. Lalu terlihat di depan Han, para lizardmen sudah mulai mengincar mereka dari arah kejauhan. Oke guys, waktunya bersih-bersih, ucap singkat Han. Setelah satset, Friacis sangat terkejut. Astaga, bahkan penjaga kekaisaran tidak ada sekuat ini. Lalu setelah selesai, ia pun berkata, "Ya, sampai jumpa ya di lantai selanjutnya," ucap dari Jaina. "Ya, baiklah, di lantai selanjutnya ya." Aku mulai mengerti sekarang," ucap Friacis. Velkis pun berkata, "Aku tidak mengerti kenapa quest ini cuma mengikuti seorang gadis." Nerissa pun menyela Velkis, "Hati-hati dengan ucapanmu, Velkis. Memangnya dia siapa? Bahkan sampai aku tidak boleh memanggilnya seorang gadis. Emangnya dia seorang bangsawan atau semacamnya?" tanya Velkis. Han pun menyela, "Ya, memang begitu adanya." "Hah? Yang bener aja?" tanya dari Velkis. "Seharusnya kau tahu kalau kau memperhatikan Riplestone dengan baik," ucap Nerissa. "Astaga, di sini baru beberapa bulan, tapi kenapa bocah itu sudah sedewasa itu?" ucap Velkis. "Sial, aku sungguh tidak mengerti apa tempat ini." Kalau petunjuk dari mimpiku benar, tak sampai 10 tahun lagi dunia ini akan hancur. "Jadi bisa kau ceritakan kunci macam apa itu yang kau lihat dalam mimpimu?" tanya Han. "Itu adalah semacam barang pembuktian. Kunci-kunci itu adalah benda yang hanya diwariskan dalam mitos pendiri kekaisaran. Kalau aku bisa mendapatkan semua itu, mereka akan meminjamkan kekuatannya." Keluarga Asinis, mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar dan juga kekuatan militer terkuat milik kekaisaran. Aku berjanji kalau aku pasti bisa membuktikan kelayakanku pada mereka. Untuk melakukan itu, aku harus mewujudkan hal yang mustahil. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau mau membantuku sejauh ini, Han? Aku tak punya apa-apa untuk membayarmu. Uangku juga habis. Satu-satunya yang aku punya hanya tinggal tubuh yang tak berdaya ini. Astaga, seorang putri ini loh guys, kelepek-kelepek sama babangan kita. "Aku tak butuh apapun darimu," ucap Han dengan datar. Ini bahkan sampai Tuan Putri juga ditolak ya sama si Han. Emang kuat bener ya iman dari si Han. "Itu hanya misi yang harus aku lakukan," ucap Han yang sambil pergi. Lalu terlihat Jaina mengolok-olok Han dari kejauhan bersama Volka. Lihat-lihat, ini percis seperti dongeng ya, Tuan Putri bersama kesatria penjaganya." "Hehehehe, lihat-lihat tuh, bener-bener serasi. Kok hilang?" Tiba-tiba Han muncul di belakang mereka. "Sepertinya asik sekali obrolan di sini," ucap Han yang tiba-tiba menghampiri mereka. Astaga, ini bener-bener ngakak sih. "Kenapa nih kalian? Aku benci dengan kesalahpahaman. Ingat itu," ucap Han. Pura-pura Jaina tidak melihat apapun. "Di lantai selanjutnya kan?" ucap Friacis sebelum ia pergi. "Ya, masih belum tentu karena kelompoknya bukan hanya kami saja," ucap Han. Lalu Friacis pun tersenyum sebelum akhirnya mereka berpisah. "Jika lantai 30 juga membutuhkan beberapa party, berarti kami harus mengirim party lain pada quest yang lain juga pada saat quest penaklukan di lantai 20. Seluruh pasukan penyerangan jatuh ke dalam bahaya karena kesalahan party lain. Seharusnya whatever bisa belajar dari itu. Dia memang orang yang bodoh kalau tidak bisa belajar dari kesalahan seperti itu." Pada siang harinya, party 3 yang ditunjuk untuk menantang Tower. Mereka akan mengawal Friacis menggantikan kami. Walaupun kepribadian mereka cukup liar, tapi pemimpin mereka tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada situasi yang diberikan. Saat aku masih di Niflheim, fasilitas perubahan kelas telah selesai dibangun. Karena level fasilitas masih rendah, kami hanya bisa mengubah kelas dasar saja, tapi hal ini sudah cukup bagus. Velkis telah menjadi warrior bintang 3 dan Nerissa telah menjadi thief bintang 3. Velkis dan Nerissa menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu,
Setelah party 3 berhasil menyelesaikan lantai 28, party 2 dikirim untuk menantang lantai 29 pada keesokan harinya. Walaupun mereka berhasil menjalankan questnya, namun 3 anggota baru kembali dengan tubuh penuh luka. Yang selanjutnya adalah Stick Boss lantai 30. Quest yang diprediksi akan lumayan sulit karena lantai 25 sebelumnya terasa cukup mudah. Semua 15 orang yang menempati waiting room lantai 3 termasuk diriku masih belum mencapai level yang dibutuhkan untuk menantang lantai 30. Untuk bisa menyelesaikan lantai 30, kami harus naik ke level 30 terlebih dahulu. Karena lantai lain terhubung dengan quest berantai, jadi tidak bisa dicoba kembali. Whatever mengirim kami secara bergiliran ke lantai 28. Free Access tidak muncul di lantai 28 dan kami mendapatkan XP yang lumayan dari membersihkan Lizardman. Questnya adalah quest pembantaian, di mana kami harus membunuh mereka yang bersembunyi di balik pasir juga. Ketika kami sedang menaikkan level, terjadi sesuatu di waiting room. Beberapa orang di lantai 1 ketahuan mencuri material yang didapatkan dari daily dungeon. Barang yang penting adalah daging dan buah. Mereka tidak menaruh material ke dimensional gate, tapi mereka kantongi sendiri. Beberapa dari mereka sudah disintesis secara langsung, dan sisanya dimasukkan penjara untuk menunggu giliran hukuman. Siang hari pada hari kedua, Whatever mengirim para hero dari lantai 1 yang mencuri material ke lantai 30. Mereka menjadi party yang bertugas mengumpulkan informasi dari lantai 30. Mereka dihabisi dalam waktu kurang dari 5 menit. Dengan ini, satu hal menjadi lebih jelas. Lantai 30 adalah quest besar pertama dari Tonia dan membutuhkan 5 party. Itulah kenapa Whatever mengirim party 1 orang sebagai party tumbal untuk mendapatkan informasi. Kita beralih ke Han. Ia terlihat sedang berdiskusi dengan Yurnet. Han mengatakan kalau ia akan segera melakukan raid di lantai 30. Dan ia berkata ke Yurnet kalau kedepannya Han tidak tahu apakah dia akan selamat atau tidak. Han pun bergumam, sulit untuk memprediksi apa yang akan muncul di lantai 30. Eksplorasi penaklukan, pelarian. Jika hanya lantai biasa, aku masih bisa menebak-nebak quest yang akan muncul. Tapi quest di Tonia ini selalu berbeda dari ekspektasiku. Labirin yang aku jelajahi saat stake bonus seharusnya ada hubungannya dengan quest nanti. Seluruh anggota tim penyerangan harus menghafal setiap sudut labirin ini. Informasi yang didapatkan dari menumbalkan party 1 orang untuk masuk juga sudah lumayan. Lantai 30 membutuhkan 25 orang untuk bisa menyelesaikannya. Whatever bisa berkembang dengan cepat dengan menantang lantai 28 secara berulang. Kami semua bisa bertumbuh dengan cepat termasuk juga party 3. Yang tersisa adalah melatih party yang tersisa. Karena hal itu, party 4 dan party 5 jadi lebih sering digunakan. Mereka berulang kali mengembara di gurun pasir untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Kami juga mempersiapkan sesuatu di luar pertempuran. Volca ditaruh di Magic Hall dan harus menyelesaikan pertanyaan selama 18 jam per hari sampai dia mendapatkan Accelerated Research. Karena saat ini hanya Volca sendiri di Tonia yang bisa melakukannya. Tingkat kedekatan para hero di waiting room ini adalah 3 poin. Kami memiliki 5 party dan untuk bisa bekerja sama sebagai tim penyerangan yang terstruktur, kami harus meningkatkannya sampai 5 poin. Setelah 3 hari dan 3 malam menderita, akhirnya Volca bisa terbebas. Fungsi baru telah terbuka, communication level 1 telah didapatkan. Tips berbagai informasi melalui komunikasi adalah pondasi dari party yang bagus. Para hero yang telah mempelajari skill ini dapat saling berkomunikasi dengan efektif dengan yang lainnya. Dan tingkat keefektifan combo yang juga akan meningkat. Ketua party 1 Han, sekarang kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Level research masih rendah, jadi mungkin masih ada beberapa batasan. Kita bisa berkomunikasi dalam jarak 1 km. Dan untuk sekarang, hanya ketua party yang bisa saling berkomunikasi. Ya, kau cobalah juga edit, kita memerlukan ini untuk lantai 30 nanti. Saling berbagi informasi dengan party lain itu sangat penting, ucap Han. Edit pun memperagakannya, ia pun bergumam. Ini sihir macam apa ini? Terlihat ya, Edit masih bingung dengan penggunaan komunikasi jarak jauh.
Lalu scene berpindah ke arah Velkis dan Nerissa. Di sini Jenna berkata ke Han kalau mereka dari tadi sparring karena mereka merasa sudah dekat dengan sesuatu. Sekarang Velkis sudah jauh lebih kuat dari Aaron karena tiap latihannya ia selalu menaruh nyawanya sebagai taruhannya. Dan pada akhirnya Nerissa dikalahkan oleh Velkis. Ia berkata, "Hei Nerissa, cepat ambil pedangmu." Melihat itu Han pun bergumam. Garis lintasan pedangnya berubah. Jadi itu syarat yang dibutuhkan untuk mempelajari skill intermediate weapon profesi yang dibicarakan Ridigon. Dia pasti bisa mencapainya saat bertemu musuh yang selanjutnya. Nerissa juga sama berlatih dengan keras, tapi skillnya lebih terfokus pada pengumpulan informasi dan seni perangkap daripada kemahiran memakai senjata. Sekarang ada perbedaan jelas pada kekuatan bertarung antara dia dan Velkis. "Nerissa, kau mundurlah dulu, aku yang akan melawannya," ucap Han. Nerissa dengan sigap ia berkata, "Baiklah Han, aku minta maaf merepotkanmu." "Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Masuk ke party 1 memang pilihan yang tepat. Aku takkan mendapatkan pengalaman seperti ini dari party 2, ucap dari Velkis yang menggebu-gebu. "Hei, sejak kapan kau jadi bicara banyak seperti ini?" ucap dari Han. Dan cus, dimulailah sparring dari mereka berdua. Terlihat Velkis memulai inisiasi serangan. Yah, semangat bertarungnya memang luar biasa. Berapa kali pun aku menumbangkannya, dia berdiri kembali lagi dan melawanku lagi dan lagi. Dia tidak peduli meski sudah merasakan perbedaan kekuatan denganku. Jika dia tidak sehebat ini, aku pasti lebih memilih Aaron walaupun harus aku paksa. Akhirnya, setelah beberapa lama, beginner swordman level 10 berubah menjadi intermediate swordman level 1. Dan Han juga mengalami peningkatan level di intermediate swordman level 2 menjadi level 3. Akhirnya, setelah mereka latihan, Han mengumpulkan semua party dari party 1 sampai 5. Sepertinya ini pertama kalinya party 1 sampai 5 berkumpul, ucap dari Han. "Ya, aku tidak tahu kalau party 3 juga akan datang berkumpul di sini," ucap Edith, ketua party 2. "Aku di sini karena kemauanku sendiri. Kami semua memang ingin serius mengikuti quest ini," ucap Kisha, ketua party 3. "Apa kau Han? Aku Rayman, anggota party 4, ucap Rayman, ketua party 4. "Aku Gilbert dari party 5. Aku akan mengikutimu," ucap Gilbert dengan santainya. Ternyata mereka berkumpul untuk menentukan siapa pemimpin dari ke-25 orang yang akan menjalankan misi. Jadi ingat ya guys, satu party itu isinya 5 orang, jadi totalnya 25 orang. Kisha berkata, "Oh, itu mudah, tinggal pilih saja siapa orang terkuat di sini." Edith menyarankan Han sebagai ketuanya. Lalu Kisha setuju-setuju saja dengan pemilihan Han karena ia pernah bertarung bersama. Lalu Rayman bertanya, "Jadi apakah kita hanya tinggal menaruh kepemimpinan padamu?" Han juga berkata, "Kalian harus bertanggung jawab pada party kalian masing-masing. Aku hanya akan memberikan saran-saran dan komando secara umum. Dan satu hal lagi, jika kalian tidak bisa bertarung dengan benar, lebih baik kalian keluar saja sekarang, daripada kalian mati sia-sia di medan pertempuran." Mendengar itu, Rayman hanya bisa menelan ludahnya sendiri karena ia baru saja melihat aura yang sangat besar dari Han. Tiba-tiba Gilbert menyela, "Kau tahu aku meminta sesuatu padamu. Kami party 4 dan 5 berusaha sangat keras, dan kami ingin jika kami berhasil kami harus diajak ke lantai 3. Ya, itu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Master, tapi aku bisa menyarankannya. Oke, sebelum kita buat rincian rencananya, kalian semua harus menghafal peta ini. Ini adalah peta labirin yang kemungkinan besar akan muncul di lantai 30. Di saat Han menjelaskan, Gilbert bergumam, "Dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin. Meski kami dipanggil ke sini untuk memutuskan hal itu, tapi sebenarnya sudah ditentukan sebelum kami sampai di sini. Kami dipanggil ke sini hanya sebagai pengamat dan menunjukkan perbedaan antara lantai 3 dan lantai 2. Baiklah, untuk saat ini aku akan bersabar dulu karena tidak lama lagi posisi pemimpin di tempat ini akan sepenuhnya menjadi milikku." Astaga, ini nih ciri-ciri kena bantai nanti sama babahan kita. Mungkin aja kedepannya bakalan kualat juga ya orang ciri-ciri kayak ini.
Oke guys, berikut isi party 4. Mayan juga ya, rata-rata semua bintang 3. Cuma dari segi skill Mimin yakin jauh banget ya sama party 1. Berikut juga ya isi dari party 5. Sama-sama bintang 3 semua rata. Pantas aja ya si Gilbert sok keras. Orang bintangnya aja sama ya sama si Babang Han. Jadi Mimin rasa ini menarik. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.